Perkenalkan, nama saya Gilbert Jennifer dari Kehutanan A dengan NPM 2314151059. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas biologi kompilasinya. Pertama adalah evolusi. Evolusi kucing. Evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup secara perlahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Perubahan itu akan menciptakan spesies baru yang berbeda dari sebelumnya. Salah satu teori yang terkenal adalah dari teori Charles Darwin, yaitu teori seleksi alam. Teori ini menyatakan bahwa organisme yang memiliki adaptasi yang lebih baik terhadap lingkungannya akan cenderung lebih bertahan hidup dan bereproduksi, sehingga menghasilkan keturunan yang memiliki adaptasi yang sama. Kucing telah mengalami domestikasi dan hidup dalam simbiosis mutualisme dengan manusia. Domestik pertama yang dilakukan manusia terjadi pada tahun 4000 sebelum Masehi di Mesir, ketika kucing dimanfaatkan sebagai hewan penjaga. Kucing dalam bahasa Latinnya adalah Felis silvestris 1, Felis catus, adalah sejenis karnivora. Kucing telah berbaur dengan kehidupan manusia paling tidak sejak 6000 tahun sebelum Masehi dari kerangka kucing di Pulau Siprus. Nenek moyang kucing domestik adalah kucing liar Afrika, Felis silvestris libica. Kucing liar Afrika pertama kali muncul di Afrika sekitar 10 juta tahun yang lalu. Mereka adalah hewan pemangsa yang hidup di dekat permukaan manusia. Perkembangan evolusi keluarga kucing terbagi dalam 3 kelompok, yaitu Panthera, kedua Cynonyx, dan ketiga Felis. Felis adalah jenis kucing kecil, salah satunya Felis silvestris yang kemudian berkembang menjadi kucing modern. Klasifikasi kucing, inilah tingkat taksonomi dari kucing. Macam-macam evolusi. Yang pertama itu adalah evolusi progresif. Evolusi yang mengarah pada kemungkinan populasi suatu spesies dapat bertahan hidup. Evolusi ini terjadi karena adanya seleksi alam. Evolusi regresif. Evolusi yang mengarah pada kemungkinan populasi suatu spesies menjadi punah. Evolusi ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perubahan lingkungan. Demikian presentasi evolusi, dan akan lanjut ke presentasi ekosistem. Kondisi ekosistem terumbu karang di perairan Selat Malaka. Daftar isinya ada pendahuluan, kedua metodologi penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, dan keempat kesimpulan. Ekosistem. Ekosistem terumbu karang merupakan suatu lingkungan alami yang rentan terhadap kerusakan dan degradasi akibat faktor manusia maupun faktor alam. Ekosistem ini memiliki fungsi ekologis yang besar, seperti tempat berkembang biak, pengasuhan, dan tempat mencari makan bagi biota perairan. Selain itu, ekosistem terumbu karang juga berperan sebagai pelindung fisik dari ombak arus yang kuat. Penelitian ini dilakukan di perairan Selat Malaka, kawasan Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, dari Oktober 2016 hingga Oktober 2019. Penelitian melibatkan analisis kondisi tutupan karang, komposisi genus karang, dan tingkat mortalitas karang di 3 stasiun pengamatan yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan variasi kondisi tutupan karang di setiap stasiun pengamatan, dengan perairan Lokmi memiliki tutupan karang rendah, sementara perairan Ahmad Rangmanyang dan Benteng Inung Bale memiliki kondisi tutupan karang yang lebih baik. Komposisi genus karang tertinggi didominasi oleh Porites. Tingkat mortalitas karang di perairan Lokmi lebih tinggi dibandingkan perairan Ahmad Rangmanyang dan Benteng Inung Bale. Ini adalah peta lokasi penelitian. Hasil dan pembahasan. Tutupan karang di perairan Selat Malaka kawasan Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar menunjukkan variasi kondisi, dengan perairan Lokmi memiliki tutupan karang rendah, sementara perairan Ahmad Rangmanyang dan Benteng Inung Bale memiliki kondisi tutupan karang yang lebih baik. 2. Komposisi genus karang tertinggi didominasi oleh Porites, menunjukkan keberagaman jenis karang yang mendominasi ekosistem terumbu karang di wilayah tersebut. 3. Tingkat mortalitas karang di perairan Lokmi lebih tinggi dibandingkan dengan perairan Ahmad Rangmanyang dan Benteng Inung Bale, menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam kesehatan ekosistem di setiap lokasi penelitian. Hasil penelitian ini memberikan informasi yang penting yang dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam upaya konservasi ekosistem pantai, terutama dalam pengelolaan dan perlindungan ekosistem terumbu karang di perairan Selat Malaka. Ini adalah gambar persentase tutupan substrat karang keras di setiap stasiun pada tahun 2016 hingga 2019. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan variasi kondisi tutupan karang di 3 stasiun pengamatan yang berbeda.
Perairan Lokmi memiliki tutupan karang rendah, sementara perairan Ambarang Manyang dan Bontong Inong Bale memiliki kondisi tutupan karang yang lebih baik. Komposisi genus karang tertinggi didominasi oleh Porites, dan tingkat mortalitas karang di perairan Lokmi lebih tinggi dibandingkan perairan lainnya. Terima kasih. Dan lanjutkan lagi ke materi bakteri. Bakteri Bacillus sebagai agen kontrol hayati dan biostimulan tanaman. Daftar isinya ada pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Pendahuluan. Pertanian merupakan aspek utama dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Karena sektor ini krusial terhadap ketersediaan pangan bagi populasi dunia yang terus bertambah. Penggunaan pestisida sintetik secara luas telah digunakan untuk mengatasi masalah hama dan penyakit pada tanaman. Namun, penggunaan pestisida ini menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Pemanfaatan mikroorganisme sebagai agen kontrol hayati seperti bakteri Bacillus menjadi alternatif yang penting untuk mengurangi penggunaan pestisida sintetik dan mendukung pertanian yang berkelanjutan. Metodologi. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah bakteri Bacillus, tanaman, pestisida sintetik, mikroorganisme, patogen, dan nutrien seperti fosfor anorganik dan nitrogen anorganik. Tahap-tahap metodologi. Yang pertama, isolasi dan identifikasi bakteri Bacillus dari sampel tanah menggunakan teknik kultur dan analisis genetik. Yang kedua, produksi dan formulasi agen kontrol hayati berbasis Bacillus untuk aplikasi pada tanaman. 3. Uji aktivis biostimulan menjadi produk Bacillus pada pertumbuhan tanaman, termasuk pengukuran pertumbuhan akar, tinggi tanaman, dan produk biomasa. 4. Uji aktivitas antibiosis dari produk Bacillus terhadap patogen tanaman dengan mengukur efektivitas dalam menghambat pertumbuhan patogen. Evaluasi efektivitas produk Bacillus sebagai kontrol hayati dalam mengurangi penggunaan pestisida sintetik pada tanaman. Hasil dan pembahasan. Aplikasi Bacillus sebagai agen kontrol hayati dapat meningkatkan kualitas tanah dan keseimbangan ekosistem, serta memberikan efek jangka panjang pada lahan terbuka. Yaitu penggunaan agen kontrol hayati seperti Bacillus membantu mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Agen hayati juga dapat memperbaiki kualitas tanah dan keseimbangan ekosistem. Efektivitas agen hayati tinggi dalam jangka waktu yang relatif singkat, memberikan efek panjang pada lahan terbuka dengan cara lain mengeliminasi hama dan patogen. Agen hayati juga memperbaiki kualitas tanah dan keseimbangan ekosistem. Bacillus mampu mengaktifasi sistem resistensi tanaman atau melawan patogen melalui sintesis senyawa seperti lipopeptida dan senyawa volatil. Ini adalah mekanisme aksi protein krai dalam tumbuhan serangga modifikasi dari Su et al. Kesimpulan. Yang pertama, Bacillus dapat merangsang resistensi sistemik pada tanaman sebagai mekanisme pertahanan awal. Yang kedua, Bacillus juga dapat digunakan sebagai agen kontrol hayati dan biostimulan pada tanaman. Ketiga, Bacillus menghasilkan senyawa aktif bakteri dan senyawa volatil yang memiliki aktivitas antifungi. Daftar pustakanya. Presentasi akan dilanjutkan dengan judul Habitat. Habitat dan koridor harimau Sumatera di kawasan hutan lindung Bukit Batabu, Kabupaten Kuantan Singini, Provinsi Riau. Daftar isi ada pendahuluan, kedua metodologi penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, dan keempat kesimpulan. Habitat. Habitat adalah area dengan tutupan lahan yang sesuai untuk kehidupan spesies tertentu. Habitat tidak terganggu oleh jaringan jalan yang padat. Habitat memiliki akses ke sumber air yang cukup untuk kehidupan spesies. Habitat memiliki kemiringan lereng yang sesuai untuk kehidupan spesies tertentu. Habitat memiliki bentuk lahan yang sesuai untuk kehidupan spesies tertentu. Harimau Sumatera merupakan spesies yang sangat adaptif dan dapat ditemukan di berbagai tipe habitat, mulai dari hutan tropis, rawa, hutan bakau, hingga padang rumput di kaki bukit Himalaya. Habitat harimau Sumatera terancam oleh aktivitas manusia seperti konservasi hutan, pembukaan lahan untuk perkebunan, dan perambahan yang menyebabkan penyempitan luasan hutan dan fragmentasi habitat. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis kesesuaian habitat
untuk mengevaluasi potensi daerah tersebut sebagai habitat harimau Sumatera. Selain itu, dilakukan analisis dinamika bentang lahan untuk memahami perubahan tutup lahan dan dampaknya terhadap kualitas habitat harimau Sumatera. Penelitian dilakukan di kawasan Taman Lindung Bukit Batabu, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Hasil dan pembahasan. Bukit Batabu memiliki sebagai habitat dan koridor Sumatera, tetapi mengalami degradasi habitat antara 2002 sampai 2013. Dinamika bentang lahan menunjukkan penurunan kualitas habitat akibat perubahan tutupan lahan, terutama akibat perkebunan kelapa sawit dan karet. Rekomendasi meliputi pembangunan koridor di habitat di lokasi tertentu untuk memfasilitasi lintasan satwa, serta perlunya pengawasan, penegakan hukum, dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengoptimalkan efektivitas koridor habitat. Penegakan hukum terkait perambahan hutan dan perburuan liar diperlukan untuk melindungi kawasan lindung dan satwa langka seperti harimau Sumatera. Gambar ini adalah perubahan penetapan lahan dari tahun 2012 hingga 2013. Dan juga grafik kedua, perubahan kesesuaian habitat 2002 dan 2013. Dan ini hasil analisisnya. Kesimpulan, lokasi penelitian memiliki potensi sebagai koridor habitat harimau Sumatera, tetapi perlu dikelola dengan baik untuk mencegah deforestasi. Deforestasi di lokasi penelitian masih terjadi, terutama di bagian timur jalan lintas Bukit Batabu. Keberadaan jalan lintas Bukit Batabu memberikan dampak negatif terhadap pelestarian lingkungan. 3 jembatan di Desa Kasang berpotensi untuk dibangun koridor habitat harimau Sumatera. Demikian presentasi yang dapat saya tampilkan. Terima kasih.